Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Genius Archer Streamer dan part ke-13 season kedua. Mari kita mulai. Saat ini, Sang Hyun berlutut di depan makam sederhana sambil menjelaskan jika lokasi tersebut merupakan makam neneknya. Kemudian ia bercerita jika neneknya sengaja memilih tempat itu agar tidak membebaninya. Mendengar hal itu, Ju Hyuk segera mengambil ponselnya dan memesan mobil untuk membawa abu nenek Sang Hyun. Karena ia tidak akan mengizinkan Sang Hyun membawa abu neneknya dengan menggunakan bis. Singkat cerita, mereka bertiga telah berada di dalam mobil. Pada saat itu, Sang Hyun mengucapkan terima kasihnya kepada Ju Hyuk atas inisiatifnya itu. Namun, Ju Hyuk menjawab jika itu memang sudah menjadi tugasnya. Selain itu, Sang Hyun juga berterima kasih kepada Ji-ah di sebelahnya karena telah mau ikut bersama mereka. Mendengar ucapan itu, Ji-ah berkata jika dirinya hanya ikut karena diminta oleh Ju Hyuk. Dengan begitu, Sang Hyun hanya tersenyum sambil memeluk erat guci abu milik neneknya. Dalam hatinya, Sang Hyun berkata kepada neneknya jika saat ini ia dikelilingi oleh orang-orang yang sangat baik. Sejak dahulu, ada banyak orang yang datang kepada nenek Sang Hyun untuk menawarkan berbagai macam hal tentang spiritual. Akan tetapi, neneknya mengusir mereka semua. Hal itu membuat Sang Hyun khawatir jika neneknya akan dapat selamat dan masuk surga nantinya. Namun, sang nenek menjelaskan jika keselamatan seseorang bisa datang melalui kebaikan orang lain. Dengan tegas, neneknya berkata jika bersikap baik kepada tetangga dan orang sekitar jauh lebih penting daripada memikirkan orang asing yang tidak dikenal. Mengingat hal itu, Sang Hyun termenung di dalam mobil dan menyadari jika perkataan dari neneknya dahulu itu memang benar. Untuk mencairkan suasana, Ju Hyuk menyarankan mereka untuk menikmati pemandangan indah dari jendela. Tak lama kemudian, mobil mereka berhenti di sebuah rest area bernama Gurumjer Rest Stop, di mana Ju Hyuk berkata jika ia akan membeli kentang goreng dan melarang yang lain memesan menu yang sama dengannya. Melihat hal itu, Sang Hyun dan Ji-ah kebingungan melihat kelakuan Ju Hyuk yang kekanak-kanakan. Dengan begitu, mereka hanya bisa memesan jajanan lain seperti halnya cumi-cumi. Saat Ju Hyuk melihat kue beras yang dipesannya, Ji-ah berkata jika sausnya telah ia jilati agar tidak ada yang meminta. Tapi setelahnya, Ji-ah justru menawarkan makanannya kepada Sang Hyun. Melihat hal itu, Ju Hyuk merasa sedikit kesal karena ia telah dibohongi. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di taman pemakaman dan disambut oleh seorang petugas. Melihat adanya pengunjung, petugas itu mengkonfirmasi identitas Sang Hyun yang merupakan keluarga dari mendiang Lee Jung-son. Mendengar pertanyaan itu, Sang Hyun membenarkan hal tersebut. Kemudian, ia memperkenalkan Ju Hyuk dan Ji-ah sebagai teman-teman yang ikut mendampinginya. Ketika tiba di tempat meletakkan abu jenazah, Sang Hyun merasa takjub karena pemandangan di sana persis seperti yang disukai oleh neneknya semasa hidup. Kemudian, petugas pemakaman menjelaskan jika Sang Hyun sangat beruntung karena jarang sekali bisa mendapatkan posisi penyimpanan dengan pemandangan yang seindah itu. Dengan begitu, petugas pemakaman segera menawarkan Sang Hyun sendiri untuk meletakkan guci abu neneknya ke dalam lemari penyimpanan. Dengan gemetar, Sang Hyun secara perlahan-lahan mengangkat dan memasukkan guci abu tersebut ke tempat peristirahatan terakhirnya. Setelah prosesi pemakaman selesai, Sang Hyun mengucapkan terima kasih kepada petugas pemakaman. Selain itu, ia juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ju Hyuk dan Ji-ah yang telah bersedia meluangkan waktu untuk datang mendampinginya. Menanggapi ucapan terima kasih itu, dengan malu-malu Ji-ah mengalihkan pembicaraan dan meminta Sang Hyun untuk ditraktir makanan. Dengan begitu, Ji-ah segera menunjukkan lokasi kedai sup sosis terkenal yang ada di ponselnya. Permintaan itu langsung disanggupi oleh Sang Hyun. Mendengar permintaannya disetujui, Ju Hyuk ikut gembira dan menyebut Sang Hyun sebagai bos terbaik. Karena mereka akan melanjutkan party setelah mengembalikan mobil sewaan. Singkat waktu, Ji-ah sudah mabuk berat dan digendong oleh Ju Hyuk. Selama di perjalanan, Ju Hyuk terus mengeluh dan menyebut nama Almond. Begitu tiba di depan pintu rumah Ji-ah, Ju Hyuk yang kelelahan segera menanyakan letak kunci rumahnya. Mendengar pertanyaan itu, Sang Hyun pun segera mencari kunci pintu di dalam tas milik Ji-ah. Dengan jalanan yang gelap, Sang Hyun menyalakan flashlight di ponselnya untuk mempermudah dalam mencari kunci. Tapi seketika, Sang Hyun terkejut saat cahaya flashlight-nya menyoroti sosok bayangan misterius yang sedang berdiri di lantai atas.
Singkat waktu, pagi harinya, Jia terbangun dengan kepala yang terasa sangat sakit. Hal terakhir yang dirinya ingat hanyalah ketika mereka pergi ke bar untuk ronde kedua. Setelahnya, ia tak dapat mengingat apapun. Akan tetapi, Jia tersenyum saat mengingat betapa menyenangkannya berbincang dan tertawa bersama Sang Hyun dan Jo Hyuk. Karena menurutnya, mereka adalah orang-orang ramah yang jarang dirinya temui. Tapi tiba-tiba suasana hatinya berubah drastis saat teringat lingkungan kerjanya dulu, yang mana di tempat itu penuh dengan orang-orang dingin dan tidak memiliki perasaan. Ketika salah satu koleganya meninggal akibat lembur tanpa henti, Jia sempat merasa lega karena mungkin saja akan ada yang berubah. Namun pada akhirnya, ia dan semua koleganya mengalami akhir yang tragis. Setelah tersadar dari lamunannya, Jia kembali terkejut saat memperhatikan sekeliling ruangan. Menurutnya, ada sesuatu yang berbeda dengan lampu dan suasana ruangan itu. Oleh karenanya, ia segera berteriak dan bertanya tentang ada di mana dirinya. Mendengar teriakan itu, Sang Hyun segera menghampirinya sambil membawakan semangkuk sup hangat. Jo Hyuk yang berada di sana segera memarahi Jia karena ia terus bertingkah merepotkan. Melihat Jia yang kebingungan, Sang Hyun menjelaskan jika semalam Jo Hyuk sudah berusaha keras untuk menggendongnya yang tengah mabuk berat. Awalnya mereka berniat untuk mengantar Jia ke dalam rumahnya saja. Namun mereka membatalkan rencana itu karena mereka mendapati seorang pria misterius yang mengintip di dekat sana. Oleh karenanya mereka membawanya ke rumah Sang Hyun agar lebih aman. Mendengar semua penjelasan itu, Jia merasa jika ia mengetahui tentang siapa pria misterius tersebut. Selain itu, Sang Hyun juga bisa menebak tentang siapa pria tersebut. Itu semua dapat ia tebak karena melihat ekspresi Jia dan nama yang tertera di notifikasi ponselnya. Mendengar penjelasan itu, Jia menjadi penasaran tentang kapan ia mengirimkan pesan. Padahal Jia telah mengatakan sebelumnya kepada ia untuk tidak pernah lagi menghubungi dirinya. Tapi sekarang ia sampai datang ke tempatnya. Seketika Jia tersadar dari lamunannya ketika Jo Hyuk menghentakkan botol air minum di meja. Sambil menuangkan air ke gelas Jia, Jo Hyuk menasehatinya untuk tidak takut tentang masa lalu. Dan untuk sekarang sebaiknya Jia cepat makan sebelum makanannya dingin. Mendengar nasihat tegas itu, Jia segera menurut dan memakan makanannya. Tapi setelah Jia menghabiskan makanannya, Jo Hyuk memerintahkannya untuk menambah lagi makanan itu. Karena ia merasa jika Jia terlalu kurus. Bahkan saat menggendongnya tadi malam, ia mengira jika dirinya tengah menggendong anak anjing. Mendengar perkataan itu, Jia segera protes karena ia merasa jika dirinya tidaklah seringan itu. Melihat interaksi mereka berdua, Sang Hyun hanya bisa tersenyum puas. Singkat cerita, Sang Hyun telah mengantar Jia kembali ke rumahnya. Setelah memastikan Jia kembali dengan selamat, Sang Hyun berniat untuk kembali pulang. Saat ia berbalik, Jia mengucapkan terima kasih kepadanya. Mendengar ucapan itu, Sang Hyun kembali berbalik dan bertanya untuk apa ucapan terima kasih tersebut. Yang mana Jia berkata jika itu karena Sang Hyun bersedia mengkhawatirkan dirinya, bahkan sampai bersedia untuk mengantarnya ke rumah. Terlebih lagi karena tidak bertanya tentang apa yang terjadi, karena ia masih belum ingin menceritakannya. Lagi pula ceritanya cukuplah panjang. Mendengar perkataan itu, Sang Hyun berkata jika Jia sampai menyimpan nomor orang itu dengan nama bangsat. Karena itulah dirinya dapat menebak tentang apa yang terjadi. Setelahnya, Sang Hyun berbalik dan segera pergi. Sebelum mulai melangkah, Sang Hyun berkata jika Jia bisa menceritakan semuanya saat sudah merasa lebih nyaman. Pada saat itu, Sang Hyun juga berjanji jika ia akan menceritakan tentang cinta pertamanya kepada Jia. Mendengar perkataan itu, Jia merasa cukup tertarik karena ia akan bisa mengetahui tentang cinta pertama milik Almond. Setibanya di rumah, Jo Hyuk segera bertanya apakah Sang Hyun sudah selesai mengantar Jia. Mendengar pertanyaan itu, Sang Hyun berkata jika ia telah memastikannya masuk ke dalam rumah. Kemudian Sang Hyun terkejut saat melihat apa yang Jo Hyuk sedang lakukan. Karena sebelumnya ia berencana untuk mencuci piring. Tapi sekarang malah Jo Hyuk yang telah melakukannya. Mendengar pertanyaan itu, Jo Hyuk berkata jika dirinya hanya tak tahan melihat piring-piring yang menumpuk di sana. Kemudian Jo Hyuk menyampaikan informasi tentang kolaborasi mereka dengan Bubblegum yang telah dipastikan. Yang mana kolaborasi itu akan dilakukan pada jam 5 sore, di mana itu 2 jam sebelum jadwal stream Almond di esok hari.
Pada saat itu, Almond akan bertemu dengan Bubblegum pada sebuah koordinat dunia virtual. Mendengar informasi itu, Sang Hyun cukup terkejut karena mereka hanya akan bertemu secara online. Sebenarnya hal itu cukup masuk akal karena Bubblegum memang jarang melakukan kolaborasi offline. Meski begitu, dalam hatinya Sang Hyun berharap dapat bertemu dengan Bubblegum secara online. Menyadari keinginan Sang Hyun, Joo Hyuk berkata jika itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Jika kolaborasi ini berjalan lancar, Joo Hyuk berencana untuk mencoba mengusulkan sebuah sistem kolaborasi yang baru di antara mereka. Mendengar hal itu, Sang Hyun menjadi sangat bersemangat. Selain itu, Joo Hyuk menambahkan jika dirinya telah membicarakan hal ini dengan Direktur Oh. Oleh karenanya, Joo Hyuk sangat mengandalkan stream Almond dengan Bubblegum nantinya untuk memperlancar kesepakatan mereka. Mendengar hal tersebut, Sang Hyun meminta Joo Hyuk untuk tak perlu khawatir karena dirinya bangga menjadi orang yang telah berpengalaman selama 3 tahun dalam menonton streaming milik Bubblegum. Setelah berbicara banyak, Sang Hyun bertanya tentang apa yang harus ia lakukan untuk stream pada hari ini. Mendengar pertanyaan itu, Joo Hyuk merasa sangat terkejut karena selama ini fokus mereka adalah menjadikan Almond menjadi peringkat Diamond. Joo Hyuk juga sampai melupakan tugas tersebut, dan untuk hal itu ia akan membawa laptopnya terlebih dahulu. Setelahnya, barulah mereka akan melakukan rapat dalam rencana streamingnya. Menurut Joo Hyuk, stream hari ini akan menjadi titik balik yang penting bagi Almond. Singkat cerita, Sang Hyun tengah bersiap untuk melakukan stream pada hari ini. Ketika menyalakan streamnya, Almond segera menyapa para viewersnya. Melihat stream yang dilakukan pada jam 8 malam, para penonton merasa jika ada sesuatu yang berbeda. Menurut beberapa orang, Almond menjadi sedikit sombong begitu mencapai ranking Diamond. Tapi beberapa orang lainnya tetap terus mensupport apa yang Almond lakukan. Pada stream kali ini, Almond merasa jika penontonnya tidak sebanyak saat ia dalam pertandingan promosi Diamond. Akan tetapi, ia merasa jika itu masih masuk akal, karena pada stream kali ini tidak ada acara khusus. Meski begitu, ia tetap yakin jika jumlah penontonnya akan terus meningkat saat ia telah memulai gamenya. Seketika, sebuah notifikasi muncul yang menyatakan jika Ruby Sword mendonasikan sebesar 10.000 won. Dalam notifikasi itu, Ruby Sword bertanya tentang kapan stream kolaborasi Almond dengan Bubblegum dilaksanakan. Melihat pertanyaan itu, Almond mengucapkan terima kasih atas donasinya. Kemudian ia berkata jika stream kolaborasi tersebut akan dilakukan pada esok hari. Sedangkan untuk hari ini, dirinya berencana untuk melihat-lihat terlebih dahulu tentang bagaimana rasanya berada pada ranking Diamond. Menurutnya, dengan MMR miliknya yang cukup tinggi, maka dirinya akan bisa mengimbangi player yang berada pada level bawah di peringkat Master. Awalnya, Almond mengira akan cukup sulit untuk dipromosikan ke tingkat Master, tapi ternyata ia berhasil mencapainya dengan cepat. Karena hari ini ia telah bekerja dengan sangat keras, Almond merasa jika dirinya akan menikmatinya saja untuk hari ini. Mendengar hal itu, para penonton mengira jika Almond akan login ke dalam game Kingdom. Sejak Almond meninggalkannya, sekarang game itu sudah sangat terpuruk, hampir tidak ada peminatnya lagi. Saat melakukan full dive, Almond langsung berada di sebuah helikopter dan berkata jika hari ini ia akan memainkan game Battle Arts. Sementara itu, di sebuah warnet, beberapa orang sangat terkejut tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Setelah tersadar dari keterkejutannya, salah satu dari mereka mengatakan jika Almond merupakan seorang dewa. Mendengar hal itu, seseorang di sebelahnya bertanya, apakah ia menonton Almond lagi? Menurutnya, menonton seorang streamer yang berkata jika akan menikmati gamenya karena takut dihancurkan di peringkat Master, itu sangat tidak menyenangkan. Akan tetapi, temannya segera menyangkal perkataan itu dan menyuruhnya untuk melihat streaming tersebut. Yang mana Almond benar-benar menggila kali ini. Bahkan, ia berhasil mendapatkan posisi pertama 3 kali berturut-turut. Dan sekarang, Almond sudah ditingkatkan pada pertandingan promosi ke tingkat Diamond keempat. Melihat semua itu, para penonton merasa sangat terkejut. Bahkan mereka menyindir kalimat Almond yang menyebut jika promosi ke Master mungkin saja akan berat. Sementara itu, Almond tengah berpikir apakah ia harus saja melakukan pertandingan promosi naik tingkat. Saat memikirkan tentang pertandingan naik tingkat, Almond tersadar jika dirinya bukanlah seorang pro player, melainkan seorang streamer. Dahulu, Joo Hyuk pernah memperingatkan dirinya tentang hal itu. Meskipun para penonton menyukainya karena kemampuan Almond, tapi menurutnya mereka lebih menyukai Almond sebagai seorang streamer. Dengan kemampuan bermain game Almond saat ini, dapat menurunkan daya tariknya sebagai seorang streamer.
Tapi pada akhirnya, sebagai seorang streamer, mereka akan memerlukan daya tarik dan karisma. Dengan begitu, sebagai seorang streamer, Almond harus lebih mementingkan komunikasi dengan penonton dibandingkan fokus pada pencapaian di dalam game. Meskipun menyadari itu semua, tapi tetap saja Almond merasa jika game itu terlalu mudah. Untungnya ia dapat menahan egonya sebagai atlet, sehingga ia segera berkata jika sekarang telah larut. Dengan begitu, Almond memutuskan untuk mengakhiri streaming miliknya dan mengucapkan sampai jumpa kepada para viewersnya. Mendengar keputusan itu, para penontonnya merasa sangat kecewa karena saat ini mereka ditinggalkan oleh Almond. Begitu keluar dari kapsul game, Ju-hyuk bertanya kenapa Sang-hyun bisa mendapatkan posisi pertama berturut-turut. Padahal sebelumnya, Sang-hyun berkata jika dirinya hanya akan bermain untuk bersenang-senang. Mendengar pertanyaan itu, Sang-hyun merasa jika hal itu juga terasa aneh. Melihat responnya, Ju-hyuk pun merasa sedikit terkejut karena ia mengira jika Sang-hyun akan menjawab dengan sombong seperti biasanya. Oleh karenanya, Ju-hyuk pun segera bertanya tentang hal apa yang terasa aneh. Dengan cepat, Sang-hyun menjelaskan jika sekarang game itu terasa lebih mudah. Meskipun para player terlihat jauh lebih hebat, tapi game itu sendiri terasa lebih mudah. Mendengar hal tersebut, Ju-hyuk pun terpikirkan sesuatu. Dan untuk memastikan dugaannya, Ju-hyuk segera membuka laptopnya serta memeriksa sesuatu. Setelah memeriksa sejenak, Ju-hyuk sadar jika dugaannya memang benar, di mana tidak ada postingan apapun dalam grup Stream Snap. Dengan begitu, dapat dipastikan jika Almond yang merasakan kemudahan itu karena tidak ada stream snap di dalam gamenya. Sejak Almond berhasil mengalahkan rekor Jeon Japa, para haters di streamingnya ikut menghilang. Selain itu, dengan MMR Almond yang tinggi, maka ia akan masuk ke dalam daftar para master rank. Pada tingkatan itu, kebanyakan akan bertemu dengan para pro player atau calon pro player. Sehingga tidak mungkin orang-orang pada tingkatan itu akan melakukan sesuatu yang mengotori reputasi mereka. Dengan masuk ke ranking yang lebih tinggi, maka mereka akan bertemu dengan game yang lebih bersih. Mendengar penjelasan itu, Sang-hyun tidak menduga jika tidak memiliki stream snap maka akan terasa perbedaan sebesar ini. Tapi dengan lelah memikirkan itu semua, Sang-hyun akhirnya memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Setelah ditinggal Sang-hyun untuk mandi, Ju-hyuk mencoba memeriksa semua pembahasan tentang Almond di media sosial. Meskipun kebanyakan postingan setuju tentang kemampuan Almond yang hebat, tapi tidak ada efek besar yang dapat meningkatkan reputasi Almond sebagai seorang streamer. Selain itu, postingan tentang Almond juga tenggelam oleh streamer lainnya. Kebanyakan postingan didominasi oleh pembahasan tentang Bubblegum, yang mana Bubblegum merupakan seorang streamer dengan rata-rata 50.000 viewers. Dengan banyaknya postingan mengenai Bubblegum dan streamer lainnya, saat ini postingan tentang Almond tenggelam hingga urutan ke-10. Tapi saat melihat postingan tentang Bubblegum, Ju-hyuk menjadi sangat terkejut karena semuanya bertema tentang Bubblegum versus seseorang. Seakan-akan itu seperti sebuah kompetisi Bubblegum melawan banyak orang. Setelah menyaksikan video-video Bubblegum, Ju-hyuk merasa jika partner duet Bubblegum adalah Almond, maka pasti akan bisa menjadi sesuatu. Menurutnya, Bubblegum memang merupakan seorang jenius, meskipun pada bidang yang berbeda dari Almond. Dengan adanya stream kolaborasi mereka, itu merupakan sebuah keberuntungan yang besar. Tanpa itu, kemungkinannya sangat kecil Almond bisa kembali merajai postingan media sosial. Karena tak peduli sehebat apapun seseorang, semua bintang pasti secara alami akan kehilangan daya tariknya. Dengan perbedaan kemampuan itu, Ju-hyuk penasaran apakah Almond akan bisa memberikan perubahan dan naik sekali lagi. Setelah memikirkan tentang itu semua, Ju-hyuk kembali memikirkan tentang timing yang tepat untuk berpindah game. Sebelumnya, Sang-hyun pernah menyarankan 3 game untuk dimainkan. Yang paling penting, proses perpindahan game itu harus terlihat sealami mungkin, sehingga ia harus memikirkan caranya untuk berpindah dari game itu nantinya. Singkat waktu, saat ini Sang-hyun telah bersiap di dalam kapsul gamenya. Sebelum login, ia benar-benar tidak menyangka jika akan bisa bertemu dengan Bubblegum. Meskipun mereka hanya akan bertemu secara online, tapi tetap saja itu membuatnya sangat grogi. Sebab Bubblegum merupakan streamer yang paling dirinya sukai. Oleh karenanya, Sang-hyun memutuskan untuk login terlebih dahulu dan menenangkan diri. Ketika memilih avatar, Sang-hyun memutuskan untuk menggunakan biometrik 100% sama dengan penggunanya. Setelah avatar terbentuk, Sang-hyun merasa sangat terkejut karena hanya telanjang.
Oleh karenanya, ia segera memilih pakaian yang cocok untuk dikenakan avatarnya demi pertemuan dengan Bubblegum. Awalnya, ia memilih pakaian yang cukup formal, tapi setelah memikirkan sekali lagi, menurutnya akan lebih baik menggunakan pakaian kasual untuk pertemuan itu. Setelah menyelesaikan persiapannya, Almond segera memasuki World Channel. Di sana, ia merasa sangat terkejut melihat penampakan seperti berada di luar angkasa. Di sekelilingnya terlihat sangat banyak bintang, tapi setelah memperhatikan dengan seksama, ia sadar jika itu bukan hanya sekedar bintang, karena itu semua adalah sebuah channel individu. Saat mendekati bintang-bintang itu, Almond dapat melihat suatu penampakan dari suatu tempat. Dengan begitu, ia merasa sangat penasaran apakah dirinya bisa melihat channel-channel itu lebih dekat. Akan tetapi, semua channel itu terkunci dan hanya bisa dimasuki oleh pemiliknya atau seseorang yang diberikan akses oleh pemilik channel pribadi tersebut. Dengan kondisi itu, Almond merasa cukup bingung karena ia tidak tahu harus kemana dirinya. Tapi seketika, sebuah pesan masuk yang berisi sebuah sapaan. Saat melihat pesan tersebut, Almond merasa sangat terkejut karena ia mendapatkan pesan langsung dari streaming idolanya. Tak lama setelahnya, avatar Bubblegum muncul di hadapannya. Begitu bertemu, Bubblegum langsung mengulurkan tangannya dan mengajak salaman. Kemudian Bubblegum berkata, jika melihat Almond secara langsung, ia sadar jika Almond memang benar-benar tampan. Meskipun itu semua hanya dari sebuah dunia virtual, tapi tetap saja Almond merasa sangat gugup. Selama ini ia hanya melihatnya di sebuah streaming, jadi baginya terasa sangat aneh jika bertemu langsung seperti ini. Dengan tergagap, Almond menyapa Bubblegum dan memperkenalkan dirinya. Dan untuk mencairkan suasana, Bubblegum mencoba untuk membuat sebuah lelucon. Akan tetapi, lelucon tersebut justru membuat Almond kebingungan dan tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Melihat ekspresi Almond yang kebingungan, Bubblegum segera mengajaknya untuk pergi ke dalam channel yang telah dirinya buat. Dan untuk memasuki channel itu, seseorang hanya perlu menggunakan sebuah kode. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.